Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang paling utama saya berterima kasih kepada anak-anak ibu semua yang telah berhadir pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan bermain sekaligus belajar mengenai adaptasi karir. Nah, di sini sebelumnya kita kenalan dulu. Di sini ada Ibu Diah sebagai moderator pada hari ini, dan juga ada Ibu Syifa, Ibu Nur Azizah, Fatia Sajidah, Putri Rahmawati, dan Ibu Rislah. Baik, kita mulai saja mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu yang pertama pematerinya yaitu dari Ibu Syifa. Kepada Ibu Syifa kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia sudah memberikan kesempatan saya perkenalkan terlebih dahulu anak-anak. Nama Ibu Syifa Humaira. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi karir nih. Boleh di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya anak-anak di sini masih semangat nggak untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan? Setelah ini kita akan main game nih. Semangat, Bu. Bu. Oke, oke, kalau begitu Ibu akan melanjutkan dulu ya. Kita akan mengetahui mengenai materi adaptasi karir. Apa sih adaptasi karir itu? Nah, jadi teori yang mengawali munculnya adaptasi karir adalah teori milik Super, yaitu the life space theory to career development. Nah, menurut Super dan Nasel, kemampuan adaptabilitas karir merupakan peningkatan atau penurunan kemampuan individu dalam menekuni bidang pekerjaan selama hidupnya. Jadi, semakin dewasa usia individu dalam perjalanan karirnya, mungkin saja individu mengalami keadaan psikososial. Keadaan psikososial yang dimaksud adalah keadaan di mana individu mudah beradaptasi atau kesulitan beradaptasi dengan kondisi kerja sehingga mempengaruhi tahapan karirnya. Nah, di sini adaptasi karir itu sangat penting buat anak-anak. Nanti anak-anak akan memasuki dunia pekerjaan nih. Jadi kita harus beradaptasi. Apakah kita mampu nih beradaptasi dengan karir di bidang karir yang kita tekuni, dan juga apakah anak-anak ini bisa untuk memunculkan karir-karir pada diri anak-anak gitu, memunculkan kreativitas anak-anak dalam menjalani profesi masing-masing gitu. Nah, selanjutnya boleh di slide selanjutnya. Nah, adapun manfaat adaptasi karir nih. Jadi manfaat adaptasi karir, adaptabilitas karir dapat membantu individu dalam menekuni pekerjaan, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Jadi manfaat dari adaptasi karir ini anak-anak lebih tahu nih lebih tahu kemampuan anak-anak sendiri. Mungkin anak-anak cocok di bidang apa, untuk karir masa depannya gitu. Dan juga sesuai dengan kemampuan anak-anak, minat dan bakat anak-anak. Jadi anak-anak itu sehingga anak-anak tidak salah memilih karir di masa depannya. Nah, selanjutnya itu ada tips adaptasi karir. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, tips adaptasi karir itu ada 4. Yang pertama, biasakan berkata dan bertindak jujur. Nah, itu sangat pentingnya anak-anak, kita harus berkata dan bertindak jujur dalam maupun dalam kerjasama gitu, dalam lingkup pekerjaannya. Jadi hal pertama yang perlu dilatih agar bisa beradaptasi di tempat kerja, biasakan berkata dan bertindak jujur. Sifat jujur adalah bukti integritas bahwa anak-anak itu di tempat anak-anak bekerja itu mampu gitu, dan juga mendapat kepercayaan dari tim bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu kalian tuh harus membangun kepercayaan tersebut dengan menjadi orang yang jujur. Kejujuran adalah fondasi utama untuk anak-anak itu sukses dalam bekerja.
Jadi dalam satu tim itu kita harus selalu jujur. Nah, yang kedua itu ramah dengan rekan kerja. Itu juga sangat penting, apalagi kita satu tim nih di lingkungan kerja, di lingkup kerja kita. Nah, orang yang ramah disukai banyak orang. Nah, di tempat kerja, jadilah orang yang ramah dan periang agar hubungan kalian dengan rekan kerja itu selalu baik. Jadilah orang yang tetap rendah hati dan mau bergaul dengan siapapun, walaupun Anda memiliki banyak prestasi di tempat kerja, atau Anda memiliki posisi yang lebih tinggi dari staf yang lainnya, tetapi tetaplah menjadi rendah hati. Nah, itu Ibu tekankan sekali untuk anak-anak Ibu ya. Nah, selanjutnya itu ada lakukan evaluasi harian. Nah, jadi dari tips adaptasi karir, dalam buku Carles yang berjudul The Power of Habit, dijelaskan bahwa banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau membangun kebiasaan baru. Dalam hal ini juga termasuk membangun kebiasaan baru dalam bekerja. Salah satunya, cobalah membuat daftar pekerjaan setiap hari. Misalnya rencana kerja atau to-do list dengan untuk pekerjaan yang wajib dilakukan dalam satu hari itu. Jadi kemudian di sore harinya lakukan evaluasi harian untuk mencari tahu mana pekerjaan yang sudah selesai dan mana yang belum. Dengan cara ini, anak-anak semua tuh bisa sekaligus melatih diri untuk berpikir sistematis dan bekerja yang efektif. Jadi lebih teratur gitu ya. Nah, yang terakhir nih, apa sih tips terakhir dari adaptasi karir? Nah, yang terakhir itu ada terus belajar. Jadi dalam beradaptasi di dunia kerja ini, Anda harus bersedia untuk terus belajar, baik hard skill maupun soft skill gitu. Belajar dari mendengarkan dan menonton video micro learning, ikut webinar gratis atau ikut pelatihan dan kelas-kelas pengembangan karir. Seperti hari ini kan kita ikut seminar mengenai adaptasi karir. Nah, jadi anak-anak bisa ikut tuh webinar-webinar, seminar, micro learning untuk menambah wawasan dalam dunia pekerjaan selanjutnya. Nah, coba di next. Nah, selanjutnya ini kan ada kita udah mau masuk ke game nih. Mungkin sampai di sini aja. Anak-anak bisa lihat dulu nih gamesnya yang akan dimainkan nanti. Ini contohnya ya. Coba dilihat dulu. Nah, oke, mungkin materi dari Ibu Syifa hanya sampai di sini. Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya. Jadi begitu saja dari pemateri yang pertama dari Ibu Syifa Humaira yang telah memberikan informasi mengenai adaptasi karir. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai kita akan bermain game, yaitu mengenai monopoli karir untuk meningkatkan adaptasi karir. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita bermain game, kita akan berdiskusi dulu, tanya jawab. Dari anak-anak Ibu semua, ada yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan raise hand. Ya, di sini kita ada satu orang penanya, yaitu Putri Ramawati. Kepada Putri, kita silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya tanya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Syifa yaitu di tips cara meningkatkan adaptasi karir itu kan di poin ketiga lakukan evaluasi harian. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah saya kurang memahami evaluasi harian yang dimaksud di sini. Bisa Ibu Syifa jelaskan lebih lanjut evaluasi harian ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk perubahan sikap kita ataupun bentuk tulisan yang berisi target-target kita ke depannya itu gimana kalau misalnya kita belum berhasil mencapai suatu hal gitu. Misalnya kan evaluasi itu kayak penilaian. Jadi penilaian akhir kita tuh ditulis atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk perubahan sikap kita. Hanya demikian, terima kasih. Nah, izin ya moderator. Nah, terima kasih kepada Putri yang telah menanyakannya. Tadi Putri kurang paham mengenai evaluasi harian. Apakah itu dilakukan dalam bentuk pekerjaan atau
Oh ya, sebelumnya Ibu mohon maaf ya karena ini mungkin ada sedikit gangguan, jadi Ibu matikan kamera. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Putri itu, sebenarnya itu bisa dibuat dengan rencana pekerjaan kita atau to-do list. Jadi to-do list itu kita bisa list nih apa-apa aja kegiatan kita hari ini, misal gitu. Misal dalam dunia pekerjaan nih, kita kan pasti ada jadwal meeting ataupun nanti ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi semua itu nanti harus dibuat nih list-listnya gitu. Jadi kita bisa lebih mudah untuk setelah melakukan ini saya ada jadwal lain nih, ada kegiatan lain nih yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi dengan cara itu lebih mengingat kita, jadi lebih membuat kita seperti disiplin dalam pekerjaan gitu. Juga evaluasi harian ini untuk mencari tahu mana pekerjaan sudah selesai dan mana yang belum, seperti saya katakan tadi. Misal di list pertama, pukul sekian sampai pukul sekian ada dalam dunia pekerjaan. Kita sekarang berbicara dalam lingkup dunia pekerjaan. Dari jam sekian sampai jam ada kendala jaringan sedikit. Silakan Ibu Syifa dilanjutkan jawab pertanyaan dan terima kasih ya. Nah, tadi yang telah Ibu sampaikan bahwa itu pekerjaan harus memiliki harus ngelis nih apa-apa aja untuk evaluasian harian kita, apa aja pekerjaan gitu. Jadi kita untuk melakukan evaluasi ini untuk mencari tahu mana pekerjaan sudah selesai. Kenapa di stop? Oke, kita lanjut lagi. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Pokoknya itu yang Putri tanyakan tadi, itu bisa di listnya sesuai dengan keinginan anak-anak. Bisa mungkin lebih mudah di handphone gitu, bisa dicatat di catatan. Kan di handphone tuh ada catatan. Ataupun ada yang anak-anak suka menulis, bisa ditulis listnya. Jadi terjadwal semua kegiatan hari ini. Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Iya, itu dari Bu Syifa yang sangat bagus dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Putri Ramawati? Baik, saya sudah dapat memahami. Terima kasih Bu Syifa atas jawabannya. Ya, dari anak-anak Ibu semua, ada yang ingin bertanya lagi atau bagaimana? Sebelum kita melanjutkan ke games lakukan. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan saja ke games yang akan kita lakukan, yaitu mengenai monopoli adaptasi karir. Ya, kepada pemandu games kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dia. Saya ambil alih untuk permainan adaptasi karir ini. Nah, peraturan dalam permainan adaptasi karir ini di mana nanti kalian bisa memilih nomor berapa yang kalian mau. Nah, setelah kalian memilih nomor berapa yang setelah kalian pilih, kalian akan mendapatkan informasi tentang adaptasi karir. Nah, misalnya nih, kalian memilih nomor 5. Nah, nanti kita buka nih, apa sih isi dari nomor 5 tersebut. Nah, misalnya kalian mendapat perawat. Nah, nanti Ibu akan jelaskan tentang perawat tersebut. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang beberapa karir yang nantinya akan kalian pilih sendiri. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai untuk melakukan permainan pada hari ini. Nah, ada yang mau ikut untuk berpartisipasi dalam permainan ini? Mau. Nah, coba kalian tadi Ibu dengar dulu dari Fatia. Nah, silakan Fatia, mau pilih nomor berapa? Nomor 10. Nomor 40 ya. Nah, di nomor 40 itu ada tentang Nomor 10 tadi, Bu, bukan 40. berapa? 10 ya, Fatia? Iya, 10. Mohon maaf ya. Nah, di nomor 10 itu ada tentang chef.
Nah, sebelum tahu di Ibu, kalian tahu nggak sih apa itu chef? Koki ya, Bu. Ya, benar sekali, koki ya. Nah, tapi ini Ibu mau bagi informasi tentang lainnya dari chef. Nah, chef itu ada nilai-nilai kode etiknya itu. Nggak sembarangan orang bisa kayak, oh berarti dia pinter masak, dia chef. Nggak gitu juga ya. Nah, chef itu dia bisa memasak dengan cepat, gesit, dan rapi. Yang kedua, memasak dengan efektif dan penuh perhitungan. Selanjutnya ada tahu teknik cara memasak, memperhatikan kualitas bahan masakan, dia nggak asal-asal gitu ya. Nah, kemampuan yang harus dimiliki chef itu yang pertama adalah kemampuan memilih bahan makanan, di mana skill yang pertama wajib dimiliki seorang chef adalah kemampuan memilih bahan makanan, di mana seperti restoran dan hotel berbintang tentunya memiliki standar tinggi dalam menyajikan hidangan kepada pelanggan mereka. Kualitas hidangan berkaitan erat dengan kualitas bahan masakan itu sendiri. Sebagai seorang chef profesional, kamu harus dapat memilih bahan makanan yang benar-benar berkualitas. Dan dengan demikian, kamu bisa menjamin kualitas dan kesegaran makanan yang kamu sajikan. Yang kedua, skill memotong bahan makanan. Nah, karena dalam misalnya aturan memotong bawang saja bisa berbeda sesuai dengan jenis makanan yang kamu masak. Yang ketiga, penggunaan pisau wajib buat kamu si hobi memasak, di mana pisau jenis-jenis pisau dalam kegunaannya masing-masing. Karena nggak bisa nih potong buah menggunakan pisau potong daging gitu. Nah, selanjutnya ada pengetahuan akan resep berbagai masakan. Nah, pada seorang chef itu tentu memiliki pengetahuan yang baik tentang resep makanan. Nah, misalnya di Indonesia, masakan dari berbagai negara lain tergantung pada restoran atau tempat kamu bekerja. Beberapa restoran juga memiliki desainnya masing-masing. Jadi beberapa kemungkinan kamu dituntut untuk mengembangkan resep dan menciptakan menu-menu baru. Nah, yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan kerapian dapur, di mana seorang chef yang profesional adalah kemampuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian dapur tempat mereka bekerja. Kebersihan dapur menjamin kebersihan masakan yang dihasilkan. Selain itu, kerapian dapur juga akan membantu untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Kalau semua alat tertata pada tempatnya, kamu pun bisa menemukan alat yang dibutuhkan dengan mudah. Nah, segitu saja informasi hari ini tentang chef. Ada yang ingin bertanya atau sudah paham tentang informasi chef tersebut? Sejauh ini sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Nah, bagus sekali ya kalau sudah paham. Gimana nih, ada nggak sih yang ingin menjadi chef? Saya, Bu, Setelah mendengar kebetulan informasi. cita-cita saya Oh, ingin jadi Fatia chef, ya? Bu. Iya, Bu. Wah, bagus sekali ya cita-cita Fatia ya. Dikembangkan lagi cita-citanya supaya berhasil ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, ada lagi yang mau main permainan kita hari ini? Saya, Ya, Bu. Nur Aziza, silakan Nur Aziza. Aziza mau pilih nomor 17, Bu. Wah, nomor 17 ya. Ternyata nomor 17 itu tentang laboran, seorang laboran. Kalian tahu nggak apa itu seorang laboran? Yang kerja-kerja di lab ya, Bu. Nah, benar sekali ya, bagus sekali Putri Rahma ya. Nah, Ibu jelasin dengan detail apa sih laboran itu. Nah, laboran ini juga mempunyai kode etik, di mana yang pertama mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuan seiring kemajuannya ilmu teknologi. Nah, yang kedua, membantu dan mempelajari pengembangan ilmu pengetahuan, teknik terutama di bidang laboratorium dengan penuh totalitas dan kejujuran. Yang ketiga, bertindak secara rasional, objektif, terbuka, dan jujur. Dan keempat, menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dan menjalankan tugas sebagai tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya ada kemampuan yang harus dimiliki laboratorium. Pada saat bekerja di laboratorium, yang pertama, berpartisipasi dalam keselamatan kerja di laboratorium, memelihara kelayakan laboratorium, mengambil contoh di lokasi secara rutin, mengenai dan mengangkut contoh atau peralatan,
menyiapkan larutan kerja, dan merekam dan menyajikan data. Nah, kemampuan yang harus dimilikinya juga berpendidikan minimal D3, mempunyai karya prestasi inovatif dalam bidang pengolahan laboratorium, mengembangkan kinerja peralatan dan bahan laboratorium, dan mengembangkan metode kerja peralatan yang ada di laboratorium. Nah, sekian informasi pada hari ini tentang laboran. Gimana nih anak-anak Ibu, ada yang ingin menjadi laboran? Ada, Bu. Ada ya. Bagus sekali ya cita-citanya ya. Nah, Ibu mau satu lagi nih dari Putri Rahmawati. Dari tadi Putri Rahmawati sudah menunjukkan diri nih untuk bermain. Sangat bersemangat ya. Silakan Putri Rahmawati ingin memilih nomor berapa? Saya ingin nomor 3, Bu. Wah, nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 ini ada tentang dokter. Nah, kalian tahu nggak apa itu dokter? Yang Yang ngobatin mengobati orang, Bu. Bagus sekali ya. Kalau yang ingat tuh sunti gitu ya. Iya. Nah, ternyata dokter ini juga mempunyai nilai kode etik, di mana kumpulan norma untuk menentukan dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. Nah, kasus kelalaian medik ini sejak 2006 sampai 2012 tercatat ada 182 kasus yang terbukti dilakukan oleh dokter seluruh Indonesia. Nah, tujuan dari etik profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap profesional. Maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntunan ideal. Nah, dalam dokter ini juga harus mempunyai kemampuan. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi yang baik. Salah satunya dalam pelayanan kesehatan yang harus dilakukan antara dokter dan pasien adalah komunikasi yang baik. Apabila tidak ada komunikasi yang baik, misalkan karena ada kendala bahasa yang berbeda antara dokter dan pasien, maka akan terjadinya kesulitan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya keluhan pada pasien. Komunikasi yang baik juga diperlukan dalam proses terapi. Yang kedua, rasa empati. Kenapa dokter harus mempunyai rasa empati? Karena dokter harus memiliki empati, artinya sangat penting bagi seorang dokter untuk memahami perasaan pasien. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, menghayati, dan menempatkan diri sendiri sebagai orang lain, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Nah, ada juga kepribadian yang harus dimiliki dokter. Tidak boleh ya sembarangan kepribadian pada dokter. Yang pertama adalah buatlah orang lain merasa dirinya sebagai orang yang penting. Tunjukkan sikap kita dan ucapan bahwa Anda menganggap orang lain itu penting. Misalnya, jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama. Katakanlah maaf, bila salah, tepatilah janji. Hargai setiap perkataan yang dibuat dan menjadikan malu karena kita terlalu peduli padanya. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Nah, kalau bicara itu perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang dibutuhkan, disukai oleh semua orang. Nah, yang terakhir adalah bersikap ramah dan sopan. Semua orang senang diperlakukan dengan ramah. Keramahan membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Keramahan juga membuat orang merasa betah berada di dekat Anda. Jadi bersikaplah ramah pada siapapun. Nah, begitulah kira-kira kepribadian yang harus dimiliki dokter, nilai kode etik dari dokter, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter. Nah, gimana nih? Apa anak-anak Ibu sudah paham tentang profesi dokter? Paham, Bu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau jadi dokter di sini? Saya, Bu. Wah, bagus sekali cita-citanya ya. Nah, dengan begitu berakhirlah permainan monopoli kita hari ini. Ibu kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Risla yang telah menjelaskan dan bermain sedikit tadi bersama anak-anak mengenai permainan monopoli karir untuk meningkatkan adaptasi karir. Ya, kita lanjutkan. Dari anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai permainan monopoli karir? Tidak, Bu. Jika tidak ada, maka
kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri saja. Ibu selaku moderator ingin mengundurkan diri. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih pada semua yang telah berpartisipasi. Kita tepuk tangan bagi kita semua.